guys, miris sekali ya kalau kita lihat video sebelumnya, banyak sekali permasalahan sengketa yang dampaknya sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, aku akan menjelaskan sedikit terkait tindak pidana perdata pada lembaga Baitul Mal wa Tamwil. Oke, seperti yang kalian tahu, kalau sengketa itu bisa terjadi di mana saja, entah itu di rumah tangga, bisnis, atau lembaga. Tapi tenang, Islam punya solusi yang adil dan bermartabat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa. Oleh sebab itu, yuk kita bahas 5 hal penting yang perlu dilakukan dalam penyelesaian sengketa pada lembaga Baitul Mal wa Tamwil menurut hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, prinsip-prinsip hukum perdata Islam. Hukum perdata Islam mengatur hubungan antar individu berdasarkan nilai-nilai syariah. Sumber hukum utamanya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam kaidah fikihnya, hukum asal muamalah adalah boleh, akan tetapi harus ada unsur keridhaan dan kerelaan pihak dan tidak boleh mengambil manfaat dari pinjaman atau riba. Yang kedua ada hukum leasing dan sewa menyewa. Leasing merupakan sewa menyewa di mana penyewa memperoleh manfaat barang tanpa memiliki kepemilikan barang tersebut. Sedangkan ijarah sendiri merupakan bentuk leasing versi syariah yang bebas dari riba. Akan tetapi perlu diingat tidak semua leasing itu halal. Leasing dianggap sah dan boleh apabila sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tetap saja permasalahan sengketa ini bisa terjadi loh, misalnya karena uang prestasi, benda tersembunyi, atau barang ditarik paksa. Nah, penyelesaian dari permasalahan sengketa ini bisa melalui pengadilan atau jalur non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi yang bisa dilakukan kedua belah pihak. Yang ketiga yakni sengketa dalam akad syirkah atau kemitraan. Syirkah merupakan bentuk kerjasama bisnis dalam Islam yang berbasis akan kepercayaan, keadilan, dan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan. Dalam akad syirkah juga terdapat permasalahan sengketa yang terjadi karena akad yang tidak jelas, pembagian keuntungan yang tidak adil, dan kurangnya transparansi. Untuk menyelesaikannya, Islam menawarkan 4 solusi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa. Yang pertama, dengan melakukan musyawarah, mediasi, rekonsiliasi, dan peradilan yang bisa ditempuh oleh kedua orang yang bersangkutan. Yang keempat, kita akan membahas terkait arbitrase syariah. Arbitrase syariah ini merupakan penyelesaian permasalahan sengketa yang dilakukan secara damai di luar pengadilan. Arbitrase syariah dalam Islam sering disebut sebagai tahkim, yaitu menunjuk pihak ketiga yang adil sebagai penengah. Arbiter ini dipilih dari kedua belah pihak yang menyepakati siapa yang nantinya akan menjadi hakam. Dasar hukum arbitrase syariah ini sangat kuat karena berasal dari Al-Quran yang berasal dari Quran Surah An-Nisa ayat 35, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Keunggulan penyelesaian permasalahan sengketa melalui proses arbitrase syariah ini karena prosesnya lebih cepat dan rahasia serta biayanya juga lebih hemat dibandingkan dengan jalur litigasi. Yang kelima yakni etika dan profesionalisme dalam penyelesaian sengketa. Dalam Islam, penyelesaian sengketa harus berlandaskan akan etika dan profesionalisme. Etika ini menjamin kejujuran, integritas, dan keadilan seseorang. Sementara profesionalisme menuntut tanggung jawab dan kompetensi para pelaku hukum, seperti hakim, saksi, dan penggugat. Sama seperti pelaku hukum lainnya, seorang advokat syariah harus memiliki sikap jujur, amanah, adil, dan dapat membantu klien tanpa diskriminasi. Nah, di dalam hukum Islam, adab juga ditekankan bagi hakim, saksi, hingga penggugat untuk menjaga sikap dan integritasnya. Jadi guys, bisa disimpulkan bahwa hukum Islam itu bukan hanya soal aturan, tapi juga etika dan keadilan. Mari selesaikan sengketa dengan cara yang diridhoi Allah.